Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan NIM 2306085502005. Dalam video kali ini saya akan membahas bagian kedua buku Manusia Bugis, karya Christian Pereras tentang masyarakat dan budaya. Sebuah masyarakat yang kaya akan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita akan melihat bagaimana masyarakat Bugis mengalami transisi dari kehidupan tradisional menuju era modern, tanpa benar-benar meninggalkan akar budayanya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagian kedua dari buku ini, saya akan membawakan sedikit pengantar pada bagian pertama, yaitu pembentukan identitas Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku besar di Sulawesi Selatan dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka dikenal berkarakter tegas, menjunjung tinggi kehormatan, ramah, serta memiliki jiwa perantau yang tinggi, meski sering dianggap sebagai pelaut. Tapi pada dasarnya, orang Bugis sejak dahulu merupakan petani, sementara aktivis maritim baru berkembang pesat pada abad ke-18. Keunikan suku Bugis sendiri terlihat dari kemampuannya membangun kerajaan tanpa pengaruh India serta melahirkan karya sastra Agung Lagaligo. Setelah masuk Islam pada abad ke-17, identitas keislaman menjadi bagian penting dari adat Bugis. Meski tradisi pra-Islam seperti peran bisu tetap bertahan dalam kebudayaan mereka. Itu tadi pengantar pada bagian pertama. Sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu masyarakat dan budaya. Yang pertama, dari tradisional ke modern. Masyarakat Bugis bukanlah masyarakat yang statis. Mereka mengalami perubahan, terutama sejak masuknya pengaruh kolonial, agama, dan modernisasi. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Banyak unsur budaya yang tetap dipertahankan, meskipun disesuaikan dengan konteks baru. Inilah yang membuat kehidupan sosial Bugis terlihat seperti tarik-menarik antara dua arus. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin menjaga tradisi ideal. Di sisi lain, ada juga yang ingin mendorong modernisasi. Contohnya, bisa kita lihat dalam pesta pernikahan besar-besaran. Bagi sebagian orang, pesta ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga cara untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu serta menunjukkan status keluarga. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu kekerabatan, gender, dan perkawinan. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan. Fondasi utama dalam masyarakat Bugis adalah hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan Bugis sendiri bersifat bilateral, yang artinya garis keturunan dihitung baik dari pihak ayah maupun ibu. Di dalam sistem ini, derajat kebangsawaan sangat penting. Ia menentukan posisi sosial seseorang dan menjadi bagian dasar dari aturan perkawinan. Di kalangan bangsawan, aturan ini bahkan sangat ketat. Seorang perempuan bangsawan, misalnya, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah. Yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Bugis disebut siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Tujuannya bukan hanya untuk menyatukan kedua individu, melainkan juga memperkuat ikatan keluarga besar, serta melahirkan keturunan yang kuat dan terhormat. Namun, ada larangan yang dijunjung tinggi. Misalnya, di Siala Marola atau larangan menikahi sepupu satu kali, serta Salimara atau larangan hubungan sumbang. Ketiga yaitu pesta pernikahan. Proses perkawinan terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan maduta atau lamaran, di mana keluarga membicarakan harta, status, dan mas kawin. Ada dua istilah penting. Yang pertama yaitu sompah, yang kedua yaitu mahar dan duit mendre atau uang naik yang diberikan kepada pihak laki-laki. Puncaknya adalah pesta
Mapak Buting saat kedua mempelai naik pelaminan. Perayaan ini biasanya sangat meriah, menghadirkan keluarga besar, kerabat jauh, bahkan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu gender dan peran gender. Sistem kekerabatan bilateral menjadikan laki-laki dan perempuan relatif sejajar. Mereka memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi, yang disebut dengan sibali peri. Laki-laki biasanya beraktivitas di bagian depan rumah, sementara perempuan di bagian belakang, terutama dapur. Namun jangan salah, perempuan Bugis tidak hanya berperan di ranah domestik. Dalam sejarahnya, perempuan Bugis pernah menjadi pemimpin politik, penguasa kerajaan, bahkan panglima perang. Untuk bagian kelima yaitu calabai, calalai, dan bisu. Salah satu ciri khas masyarakat Bugis adalah pengakuan terhadap gender ketiga, yaitu calabai adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Sedangkan calalai adalah perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Bisu adalah pendeta atau tokoh spiritual yang memiliki peran penting dalam upacara adat. Keberadaan mereka menunjukkan fleksibilitas pandangan masyarakat Bugis terhadap identitas gender. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu prinsip hierarki berdasarkan keturunan. Menurut naskah Lage-Ligo, masyarakat Bugis terdahulu terbagi menjadi dua lapisan utama. Pertama yaitu keturunan dewa atau dewata yang disebut berdarah putih, dan orang biasa atau budak yang disebut berdarah merah. Secara mitologis, perbedaan ini dianggap mutlak, namun dalam praktik sejarah, perkawinan antar lapisan kerap terjadi. Meski begitu, aturan perkawinan tetap ketat. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan sederajat atau lebih rendah, tetapi perempuan bangsawan tidak boleh menikahi laki-laki yang statusnya di bawah mereka. Status dalam masyarakat Bugis. Adat Bugis menciptakan hierarki sosial yang cukup rumit. Antara lain, bangsawan tinggi atau anak matola atau pewaris tahta. Bangsawan menengah atau terdiri dari beberapa lapisan seperti cerak, hiseng, cerak 2, dan cerak telu. Yang selanjutnya bangsawan terendah dengan status lebih rendah seperti Ampo Cinaga atau Anang. Selanjutnya orang biasa atau Tausama atau Tabaradeka, yakni orang bebas. Seringkali perkawinan antar status ini dilakukan untuk tujuan politik demi memperluas dukungan dan pengaruh. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam sistem yang tampak kaku. Walaupun terlihat kaku, sistem sosial Bugis sebenarnya cukup fleksibel. Sejak tahun 1920-an, gelar sederhana seperti Andi untuk bangsawan tinggi dan Daek untuk bangsawan lapisan bawah lebih banyak digunakan. Selain itu, status juga bisa berubah melalui yang pertama yaitu imigrasi, yaitu pindah ke daerah lain dan mengakui keturunan bangsawan, atau melalui kekayaan. Orang yang berhasil secara ekonomi bisa diakui sebagai bagian dari bangsawan. Selanjutnya yaitu tanda status. Status sosial Bugis juga terlihat dari simbol-simbol tertentu. Yang pertama yaitu cara berpakaian, kedua arsitektur rubah, yang ketiga sapaan kehormatan, yang keempat bahkan gestur tubuh ketika berhadapan dengan bangsawan. Yang selanjutnya yaitu asal-usul stratifikasi sosial. Akar stratifikasi Bugis diyakini sudah ada jauh sebelum abad ke-14. Pendatang dari luar, kemungkinan dari Kalimantan, membawa budaya maju serta orientasi perdagangan. Mereka kemudian menjadi aristokrasi atau membedakan diri sebagai berdarah putih dari penduduk lokal yang dianggap berdarah merah. Kerajaan Luwu kemudian berkembang sebagai pusat peradaban.
berkat letaknya yang strategis dalam perdagangan logam dan hasil alam. Selanjutnya yaitu penguasa, wilayah, dan kerajaan. Yang pertama yaitu struktur Wanua. Dalam kerajaan Bugis, unit wilayah terkecil disebut Wanua. Setiap Wanua dipimpin oleh seorang arung. Beberapa Wanua bisa bersekutu biasanya melalui perjanjian bilateral. Yang kedua yaitu kerajaan. Kerajaan Bugis umumnya berbentuk federasi atau konfederasi. Penguasa utama disebut Arung Matua, dibantu oleh 6 ranreng atau pendamping serta 3 limpo yaitu pemegang panji sekaligus panglima perang. Kerajaan Wajo misalnya terkenal dengan sistemnya yang unik, aristokratis sekaligus demokratis. Selanjutnya jabatan raja dan penguasa. Menariknya, jabatan raja maupun pejabat tidak selalu diwariskan. Perempuan pun bisa menduduki jabatan tinggi. Pengangkatan pejabat baru biasanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu kekerabatan, kedua kualitas pribadi, yang ketiga serta pengaruh politik. Untuk mengambil keputusan penting, raja juga dibantu oleh dewan penasihat yang disebut Arung Mak Bicara. Selanjutnya hubungan patron atau klien. Yang pertama yaitu pola dasar hubungan patron atau klien. Dasar hubungan sosial Bugis adalah hubungan patron-klien. Yang kedua, patron memberi perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, sementara klien memberi loyalitas, dukungan, dan tenaga. Yang menarik, klien atau pengikut ini bukanlah budak. Mereka tetap berstatus kaum merdeka atau orang bebas. Dasar-dasar sistem patron atau klien dan klien. Ikatan patron dan klien terbentuk karena beberapa faktor. Pertama yaitu sistem kekerabatan bilateral. Yang kedua adanya stratifikasi sosial serta kebutuhan distribusi kekuasaan. Hubungan ini juga bersifat sukarela. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, maka hubungan bisa diputus kapan saja. Dalam politik, kekuatan seorang pemimpin sering diukur dari jumlah pengikut atau klien yang dimilikinya. Bahkan seorang pemimpin baru bisa membangun basis kekuasaan di daerah lain melalui jaringan patron dan klien. Selanjutnya itu aspek ekonomi, hubungan patron-klien. Dalam bidang ekonomi, patron berperan penting dan mendistribusikan kekayaan. Misalnya mereka menyediakan lahan, hewan ternak, atau membantu klien yang terkena musibah seperti gagal panen. Dengan demikian, hubungan patron dan klien tidak hanya mengikat secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Dan untuk penutupnya, masyarakat Bugis adalah contoh bagaimana sebuah komunitas bisa menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan modernisasi. Dari sistem kekerabatan bilateral, peran gender yang unik, hingga pengakuan terhadap keberadaan Calabai, Calalai, dan Bisu. Semuanya menunjukkan betapa kompleks dan fleksibelnya budaya Bugis. Stratifikasi sosial yang tanpa kaku pun ternyata bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru, baik melalui kekayaan maupun perpindahan tempat. Dan yang tak kalah penting, hubungan patron-klien menjadi kunci dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial Bugis dari masa ke masa. Jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat Bugis bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga warisan budaya yang terus hingga hidup sampai sekarang. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.